Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula Sahabat ya. Dan salam sukses, salam semangat selalu buat sahabat-sahabat semua, dan tentunya paling utama adalah salam sehat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, kali ini seperti biasa saya akan berbagi konten dengan sahabat ya, masih seputar kapulaga. Hanya kali ini saya akan share tentang cara panen kapulaga organik sahabat ya. Nah, jadi cara panen ini memang ada cara dan teknik tersendiri kalau menurut saya ya, atau pengalaman saya, dan tidak sembarangan untuk cara panen itu ya. Jadi ada teknik yang harus diutamakan karena mempengaruhi kesuburan tanaman kapulaga itu sendiri dan sangat berpengaruh untuk pembungaan kedepannya sahabat ya. Oke, seperti apa cuplikan videonya dan seperti apa cara panen kapulaga organik yang saya lakukan ini, kita lihat cuplikan berikut. Nah, ini sahabat ya, kapulaganya sempat kemarin saya share ya di kebun yang area Ciguntang ini. Dan ini saatnya saya panen untuk kapulaga organiknya ya. Dan seperti sahabat lihat nih, jenis kapulaganya kapulaga hibrida. Dan mungkin saya akan berbagi dengan sahabat ya cara memanen kapulaga itu seperti apa ya, terutama kapulaga organik nih. Menurut pengalaman saya sebenarnya tidak jauh beda, sama dengan kapulaga yang non organik, tapi saya karena saya ngembanginya kapulaga organik, jadi saya namakan cara panen kapulaga organik, atau saya share tentang cara panen kapulaga organik ya. Sini bisa dilihat ada beberapa yang harus saya lakukan atau saya eksekusi ya, karena walaupun tidak semuanya nih, masih ada yang masih muda juga, tapi saya akan mengambil yang sudah tua-tua ya. Tetapi kita fokus atau concern ke cara panennya ya sahabat ya, karena dari panen itu pengaruh. Karena kalau kita salah panen atau salah cara, itu bisa melukai atau membuat stres si pohon dan mengurangi produktivitas tanaman kapulaga itu sendiri untuk kedepannya, dan akan menghambat untuk pembuahan atau pembungaan di musim berikutnya sahabatnya. Nah, jadi kalau cara yang saya lakukan ya sebagai pemula sahabat ya, mungkin kalau para senior sih udah pada ahli, tetapi ini pengalaman saya. Pertama, sebelum kita panen kita bersihkan dulu ya, walaupun sudah bersih kita ya sambil dibersihkan sambil diamati, dan cek juga batang pohon. Nah, ini seperti ini batang pohon nih, sudah ada yang mengering sahabat, seperti di video sebelumnya bahwa kalau sudah mengering begini boleh dipangkas agar tidak menghalangi cahaya masuk ya. Intensitas cahaya biar teratur juga. Taruh di sini sampingnya ya, biar buat pupuk. Dan dicek lagi yang lainnya, mungkin ini juga kering sahabat ya, nih udah mengering walaupun ke bawahnya masih basah, tapi ke atas sudah kering. Kita potong nggak apa-apa nih ya, bisa dilihat sahabat nih, ini sudah kering, biarin buat pupuk. Kita taruh sini, ini bisa jadi sarang semut juga kalau nggak dipotong ya. Oke, jadi kita mulai dari sebelah sini ya, nampaknya udah pada tua ya, walaupun ada yang masih beberapa yang belum tua. Nah, di sini untuk melakukannya, nah ini kita bisa lihat ya, ini kapulaganya
yang siap kita panen. Nih ya, bisa dilihat sahabat, ini udah tua nih ya, ini udah rontok, pada rontok tuh. Dan mungkin cara yang saya pakai itu, kita pertama lihat dulu dari mana batangnya itu keluar. Nah ini di sini ya, bisa dilihat nih dari batangnya, dari sini, dari rimpangnya nih ya, cupatnya kalau saya bilang, ini dompolan ini cupatnya di sini. Kita langsung potong menggunakan pisau. Nah ini jadi bekas potongannya kelihatan rata sahabat, dan itu bekasnya, yang bekasnya juga ya, bisa dilihat sahabat. Bekasnya, nah ini bekasnya nih ya, ini rata sahabat ya, jadi tidak ada luka ke tunas ini ya, karena ini keluarnya kan dari tunas cupat itu. Nah biasanya beda halnya kalau kita asal potong juga, kadang-kadang pisau harus yang tipis, kalau usahakan yang tipis, yang lancip ya. Boleh pakai cutter atau boleh pakai pisau yang khusus ya, karena akan memudahkan untuk memotong. Nah jadi seperti ini, di sini juga bekasnya ya, tapi kenapa pengaruh ke, kalau kita salah itu pengaruh ke batang pohon atau ke produktivitas kapulaga itu sendiri ya, karena dari cara panen juga. Kalau misalkan kita asal cabut begini ya, ini saya nggak lakukan di sini karena sayang ya, ini kapulaga organik juga, ini dirawatnya memang benar-benar kita harus hati-hati. Nah dan mungkin untuk yang lainnya juga, ini sebenarnya ini kan udah mentok nih, dikit udah mentok, karena kesininya udah tua tuh, udah ada gagal bunga tadinya. Jadi ini kita potong tuh, masih satu rimpang ya, dan ini juga nih masih satu rimpang nih, udah gagal nih ya. Memang ada buahnya nih satu, tapi ini udah busuk sini, jadi kita potong. Nah ini masih satu rimpang tuh ya. Nah ini sebenarnya ini kalau begini salah nih, ini ke luka, ini luka di sini karena potongan di sini, di luka kita potong dari sini betulin. Nah jadi ini rimpang dari dalam itu. Nah, harus benar-benar rata, jangan ada luka di samping-sampingnya karena akan busuk. Nah ini juga ya, nih seperti ini bisa dilihat sahabat, kita eksekusi di sini nih, des tuh rata. Jadi itulah cara yang saya lakukan sahabat, karena menurut saya ini akan pengaruh. Ini udah busuk nih, jadi walaupun satu kita ambil aja panen sahabat, des tuh. Jadi bekas-bekasnya rata, tidak luka. Beda halnya dengan dicabut. Kadang dulu mungkin ini pengalaman saya ya, kalau sahabat mungkin udah pada paham lah. Saya melakukannya kadang-kadang dicabut ya, dicabut saking buru-burunya kita cabut, akhirnya dia luka di sini, bukannya patah rata begini, jadi luka karena begitu dicabut itu bukannya apa, malah terkelupas sama kulit-kulitnya, sehingga kadang-kadang naik ke sini, akhirnya luka ke rimpang, luka ke pohon. Jadi cara manen itu jangan sampai dicabut dengan manual pakai tangan atau dipotek begini, karena akan membekaskan luka yang mungkin membuat stres ke produktivitas kapulaga berikutnya, atau pembuahan atau pembungaan berikutnya itu akan lambat, bahkan bisa saja tidak berbunga dan membuat tidak sehat untuk batang itu sendiri. Nah selain itu juga sahabat, jadi
kita potong juga yang kira-kira ini buahnya satu atau apa, udah panen aja karena akan menghambat ya. Kita belain buah satu tetapi lama menghambat pembungaan berikutnya, jadi kita eksekusi saja agar kedepannya tuh tidak menghambat ya untuk pembuahan yang baru keluar ya. Mungkin ini saya fokus ke cara pemanenannya itu menggunakan pisau yang tipis, jadi jangan sampai manual atau dimain cabut saja ya. Jadi usahakan potong, ini wajib potong gitu, jangan, bagi saya itu wajib dipotong, itu jangan ditarik pakai tangan atau dipotek karena itu akan membuat luka. Dan kita pruning, di pruning aja yang kira-kira sudah tidak produktif tuh buang habis ya sahabat. Nih kita panen nih ya. Jadi kalau yang semacam ini tuh udah nggak produktif nih ya, kita buang saja. Ini tuh udah nggak produktif nih, buang, kita biarin buat pupuknya. Dan ini terus lakukan sahabat ya, dengan tetap hati-hati, sabar, karena inilah yang disebut harus sabar itu. Jadi kita jangan main gerasak gerusuk untuk agar bisa cepat panen, cepat selesai. Jadi harus diperhatikan juga cara panen ini ya, jangan sampai membuat luka si tunas ini ya, karena akan buat stres di batang pohon sendiri. Oke, saya rasa mungkin itu ya yang saya gambarkan untuk cara panennya. Hanya mungkin nanti untuk kedepannya bisa saya share lagi di cara panen kapulaga, mungkin kapulaga hibrida atau kapulaga lokal ya. Kalau ini saya lakukan di kapulaga organik ya, lokal dan hibrida. Nah, mungkin nanti lebih ke spesifiknya untuk masing-masing jenis tanamannya, seperti panen kapulaga lokal atau panen kapulaga hibrida itu insya Allah saya kedepannya saya bikin videonya ya, atau saya share videonya kalau sempat ya. Tapi untuk kali ini saya hanya berbagi cara panen kapulaga organik ya. Kenapa saya bilang organik? Karena ini semua saya lakukan dengan pemupukan organik, baik padatan atau organik cair POC ya. Seperti di video-video sebelumnya sudah saya sempat share ya, karena saya lagi ngembangin khusus untuk kapulaga organik ya, karena ini standar ekspor ini kalau saya baca-baca artikel atau media-media memang sudah menerapkan GAP ya untuk tanaman hortikultura itu apalagi ya. Nah, walaupun kita nggak ekspor, kita domestik karena ya kita mau petani pemula, tapi kita coba berusaha mengembangkan atau karena ini merupakan jenis tanaman rempah ya, rempah untuk bumbu, biasanya untuk kosmetik atau untuk obat. Jadi kita dari produksi atau dari budidayanya juga memulai dengan konsisten ya, dengan melakukan hal-hal yang mungkin lebih ramah atau lebih aman ya. Kalau organik itu aman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini semoga menjadi ide dan inspiratif buat sahabat-sahabat tani pemula semuanya ya, dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton videonya, dan salam sukses, salam semangat, dan salam sehat selalu buat semuanya, terutama para subscriber yang selalu support channel saya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar saya semakin semangat ke depannya untuk selalu berusaha berbagi konten yang lebih bermanfaat, lebih inspiratif, dan lebih bisa berinovasi dalam bidang rempah, terutama ya rempah kapulaga.
Salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam sahabat rempah Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam Tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.